5 tahun di luar negeri, kembali kali ini. Apakah anak laki-laki dan menantu saya akan terkejut? Apa yang terjadi? Ibu, bukankah kamu di luar negeri? Mengapa kamu tiba-tiba kembali? Bibi, kembali. Saya tidak akan tahu di sana. Ada sesuatu yang jahat di rumah saya. Ibu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Yani, bukan sesuatu yang buruk atau pertanda buruk. Dia adalah putri dari Nani Wu. Kamu lupa. Bibi, jangan marah. Kakak ipar saya sedang sakit akhir-akhir ini. Kakak Cengi, dia hanya membiarkan saya pindah sementara. Ya ibu, sayang sekali membiarkan rumah ini kosong. Aku hanya berpikir, Yani membawa kehangatan ke sini. Tidak ada kehadiran manusia. Cari saja wanita lain. Tinggal di rumah yang kubelikan untuk kalian. Xiang Cheng Ye. Jangan lupa, istrimu masih hamil. Ya ibu, hanya karena Chengking memiliki perut besar, tinggal di rumah sebesar ini, tidak nyaman mengambil barang. Aku hanya membiarkannya kembali ke komunitasnya. Komunitas lama. Komunitas lama bahkan tidak memiliki lift. Chengking sedang hamil. Masih sakit. Kamu meninggalkannya sendirian di sana. Tidak. Datang dan lihatlah bersamaku. Ibu, untuk apa kembali sekarang? Chengking melahirkan sendirian. Tentu saja dia akan dirawat di rumah sakit. Mengapa memindahkannya bolak-balik seperti ini? Katakan lagi, menjadi seorang ibu itu kuat. Chengking bisa merawat dirinya sendiri. Ayo pergi ke sana sekarang. Bukankah ini hanya menyebabkan masalah? Xiang Cheng Ye, apakah kamu masih seorang pria? King sedang hamil dengan anakmu. Bagaimana kamu bisa mengatakan bajingan seperti itu? Bibi, bagaimana bisa kau memukul kakak Cheng Ye? Jelas kakak Chengking, dia hamil dan banyak masalah. Kakak Cheng Ye memintanya tetap di sana. Itu juga mengajarinya pelajaran. Takut akan masa depan. Membesarkan anak-anak yang buruk. Xiang Cheng Ye, apakah kamu berpikir begitu? Tentu saja, kakak Cheng Ye, itu juga demi keluarga ini. Demi anak-anak. Oke, karena kamu berpikir rumah kecil itu sangat bagus. Lalu sekarang, keluar sini. Ibu, kamu melakukannya untuk orang luar, mengusir putramu. Iya Bibi, kakak Chengking, sejak hamil, dikeluarkan. Itu salahnya karena tidak bijaksana. Kenapa kau menyalahkan kakak Cheng Ye? Kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Di mana Nani Wu? Panggil Nani Wu, keluar untukku. Nyonya, Nyonya, kenapa kamu kembali? Yang kamu ajarkan, mencuri sarang burung murai, menabur perselisihan. Nyonya ini, ibu apa yang kau takutkan? Lambat laun keluarga Xiang akan menjadi. Kakak Cheng Ye, bukan seperti kau tidak tahu. Kamu, diam. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Kamu, mengapa kamu memakai pakaian saya? Masih memakai kalung saya? Ibu, kamu belum kembali selama 5 tahun. Biarkan pakaian dan perhiasanmu sendiri. Nani Wu juga memanfaatkan semua itu. Kamu maksud, dia mencuri barang saya. Saya juga ingin berterima kasih padanya. Nyonya jangan marah. Ku lepas dan ku kembalikan padamu. Nani Wu, selama 5 tahun ini, terima kasih telah merawatku kamu dan Yani. Kalung ini, anggap ini sebagai tanda terima kasih. Ibu, kamu punya begitu banyak perhiasan. Mengapa peduli tentang kalung? Xiang Cheng Ye, apakah kamu lupa? Kalung mutiara ini, satu-satunya peninggalan. Nenekmu meninggalkannya untuk kita. Nyonya maaf, aku akan menggantinya sekarang. Itu tidak akan pernah kotor. Tidak perlu. Kamu dipecat. Apa? Nyonya, aku telah melayanimu sejak kamu masih muda. Aku sudah bersamamu begitu lama. Kamu tidak bisa memecatku. Ketika kamu mencuri dari saya, pikirkan apa yang terjadi hari ini. Keluar dari sini sekarang juga. Nyonya, ibu tolong jangan memohon padanya. Dia tidak akan mengingat kebaikan kita. Kamu. Ibu, untuk sebuah kalung. Apakah kamu benar-benar sudah sejauh ini? Nani Wu telah merawatku sejak aku kecil. Di hatiku, dia sudah setengah ibuku. Dan jika kamu ingin mengusir Nani Wu, Yani akan sangat patah hati. Ibu, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Chengking sedang hamil. Kalian membiarkannya sendiri di lingkungan lama. Apakah kamu tidak berpikir itu kejam? Saya hanya memecat seorang pembantu yang mencuri sesuatu. Kamu merasa kejam. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Sudah berapa lama Nani Wu di sini? Bagaimanapun dia seperti keluarga. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Chengking? Xiang Cheng Ye, sekarang dengarkan apa yang kamu katakan. Chengking adalah istrimu. Jika bukan 10 tahun yang lalu, Chengking menyelamatkanmu saat kecelakaan. Sudah pergi sekarang. Temui kakak buyutmu.
Aku tidak sadar saat itu, kalau itu bantuan balas sendiri. Aku tidak memintanya untuk membantu. Tidak peduli apa. Chen Ping sudah hamil dengan anakmu. Anak di perutnya sudah lama hilang. Apa? Apa yang kamu katakan? Katakan itu lagi. Selain itu Yani, dia juga hamil dengan anakku. Apa? Ibu tolong biarkan aku dan Yani bersama. Kalau kamu tak memaksaku membalas budinya, aku tidak akan pernah menikahi Chen King. Itu saya yang memaksamu. Itu kamu yang menyuruh saya melamar keluarga Chen. Kamu berjanji untuk baik kepada Chen King. Sekarang, saya memaksamu. Aku masih muda dan tidak tahu saat itu. Sekarang setelah aku dewasa aku menyadari. Lalu Chen King hanyalah sepotong kayu, tidak lembut sama sekali. Cukup. Kalian semua, keluar dari keluarga Xiang. Seseorang. Pecat Nani Wu segera. Keluarkan mereka ibu dan anak dari sini. Kakak Cengi, Ibu, seret keluar. Tanpa izin saya. Mereka tidak boleh masuk. Termasuk tuan muda. Nyonya aku salah. Ibu apakah kamu benar-benar harus sejauh ini? Urusanmu dengan Yani. Saya belum menyelesaikannya denganmu. Minta maaf kepada Chen King sekarang juga. Tidak pergi. Aku bilang, Yani dan aku adalah cinta sejati. Aku ingin bercerai dengan Chen King. Diam. Kamu masih manusia. Kamu tak seharusnya berkata begitu. Lupakan apa yang baru saja terjadi. Sekarang di depan begitu banyak pelayan. Pukul aku lagi. Kamu selalu begitu kuat. Tidak heran ayah meninggalkan ibu. Kamu, Nyonya, kalau saya suruh orang mengejar tuan muda. tidak perlu. Karena itu adalah jalan yang dia pilih. Biarkan saja dia pergi sampai akhir sendiri. Gunakan kecepatan tercepat. Bekukan seluruh aset Xiang Chengye. Saya ingin melihat, apakah dia dan Yani cinta sejati? Atau, apakah itu cinta untuk uang? Bagaimana dengan Nona Chen King? Ini keluarga Xiang saya yang bersalah padanya. Siapkan mobil. Saya harus pergi dan melihat Chen King. Sayang. Ibu tidak melindungimu dengan baik. Chen King istri Chingye. Buka pintunya, ada orang di sini. Saudara, saya dengar ada janda muda di sini. Coba rasa baru hari ini. Dan ini bagus. Buka pintunya. Apakah orang di dalam sudah mati? Buka pintu untuk saya. Aku tahu kamu dikirim oleh Yani. Kamu kembali dan katakan padanya. Selama aku punya 1 hari tidak bercerai dengan Xiang Chengye, dia akan selalu menjadi perusak rumah tangga. Masih sangat keras kepala. Buka pintu untuk saya. Mari kita lihat berapa lama dia bisa berbicara keras. Jika kamu tidak pergi, saya akan memanggil polisi. Lihat apakah pintunya bisa cepat dibuka. Atau Anda bisa memanggil orang lebih cepat. Buka pintu. Oke saudara. Salahkan diri sendiri saja. Menempati posisi nyonya muda keluarga Xiang, jangan bergandengan tangan. Gadis kecil hanya menunggu dan bahagia. Jangan datang. Ini ibu. Ini ibu. Ibu? Jangan takut. Saya di sini. Tidak apa-apa. Ayo duduklah. Nyonya memeriksanya. Itu perintah Yani. Mereka juga mengatakan. Nona datang ke sini setelah dia keguguran. Yani hanya mencari seseorang, mengganggu nyonya muda. Dia membuat mereka bercerai. Bagus sekali pelacur Yani itu. Berani-beraninya dia menggertak Chen King. Serahkan semua preman ini ke polisi. Oke, Saya ingin menemukan bajingan Yani ini sendiri. Jangan pergi ibu. Jangan pergi ibu. Yani tidak semudah itu untuk dihadapi. Yani 3 bulan yang lalu. Nani Wu bilang itu demi kenyamanan. Merawatku yang sedang hamil. Membawanya dari desa. Sejak. Chengye sepertinya telah tergoda olehnya. Anak bodoh. Ibu tidak ada di sini sebelumnya. Sekarang, saya sudah kembali. Menantu perempuan saya Xiang Qinglan. Tidak perlu mengeluh. Pernyataan ini akan kuselesaikan sendiri dengannya. Nyonya, tolong beri aku kesempatan lagi. Nyonya. Nyonya, berhenti menangis. Menangis bisa dapat uang keluarga Xiang. Masuk ke kantong ibu, lalu. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Jiang Qinglan dia berani mengusirku hari ini. Tapi nanti, akan kurusuk dia dengan tandu besar. Untuk membawaku kembali. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Halo, maaf, apakah Anda ayah kandung Jiang Chengye? Wang Dahai benar. Chen Ye. Apakah kamu benar-benar anakku Chen Ye? Ayah akhirnya menemukanmu. Ayah,
Selama Anda membawa Xiang Chengye kembali, aset keluarga Xiang akan menjadi setengah milik Anda. Aku belum melihatmu selama 10 tahun. Kamu sudah tumbuh begitu tinggi. Ayah, jadi kepergianmu saat itu karena kamu tidak punya pilihan. Ibumu waktu itu, dia meremehkanku karena miskin, memaksaku untuk menceraikannya, dan bahkan membawamu pergi. Mulai sekarang kita ayah dan anak. Tidak akan pernah terpisah lagi. Wang Dahai, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Tinggalan, aku salah waktu itu. Tolong lihatlah. Lihatlah anak kita. Dan maafkan aku, maukah kamu? Maafkan kamu. Waktu Chengye sakit di rumah sakit, kamu mengambil semua uang kami dan lari dengan wanita lain. Jika King King tidak membantu saya, Chengye sudah lama mati. Tinggalan, Jangan panggil saya begitu. Kami sudah bercerai. Keluar. Jika kamu tidak pergi sekarang, saya akan memanggil keamanan. Ibu, ada apa? Apa yang kamu teriakkan lagi? Bukankah reuni keluarga adalah hal yang baik? Ibu, kamu telah mendominasi sepanjang hidupmu. Tidak bisakah kamu mengalah hanya sekali ini? Apakah ini masalah menyerah? Kamu pikir, mengapa dia tiba-tiba kembali? Pasti untuk uang. Ibu, bagaimana kamu bisa berspekulasi seperti itu? Selain itu, uangmu, bukankah semuanya akan menjadi milikku di masa depan? Biar ayah pakai sedikit, kenapa? Kamu, oke, karena itu masalahnya. Pergi tinggal dengan ayahmu lalu. Saya akan berpura-pura. Saya tidak pernah memiliki anak seperti kamu. Ibu, Ibu, itu bukan maksudku. kenapa kamu panik? Ibumu hanya memiliki kamu sebagai putranya. Jika dia tidak menginginkanmu, kepada siapa dia akan memberikan miliaran asetnya? Dia hanya berbicara karena marah. Baiklah, baiklah, ayo pergi. Aku akan menjemput Yani. Mari makan. Ayah, ayo pergi. Tidak peduli apa, aku tidak akan kembali. Kecuali... Apa ini? Ibuku telah membekukan semua kartuku. Tidak. Aku harus pergi meminta maaf kepada ibuku. Kenapa kamu panik? Ini hanya beberapa kartu. Ibumu hanya memiliki kamu sebagai putranya. Di masa depan seluruh keluarga Shang, bukankah semuanya akan menjadi milikmu? Tapi sekarang di sakuku, tidak ada satu sen pun. Aku kenal ibumu. Dia hanya mencoba menakutimu. Jika kamu kembali sekarang, dia akan lebih mengontrolmu nanti. Lalu apa yang harus kita lakukan? apa yang kamu lakukan di sini? Ibu, aku datang ke sini hari ini untuk memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak membiarkan kami mengadakan reuni keluarga kami, aku putus hubungan ibu dan anak denganmu. Apa yang kamu katakan? Tinggalan, dulu kamu berpegang pada pria kaya dan memaksaku pergi tanpa apa-apa. Sekarang kamu bahkan mengusir putra kita. Wang Dahai, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ibu, bukankah apa yang ayah katakan sudah cukup jelas? Demi uang, kamu bahkan bisa meninggalkan anakmu sendiri. Semua hal yang kamu lakukan, apakah aku perlu menjelaskannya lebih jelas? Yang Chengyi, bagaimana kamu bisa memfitnah kesucian ibumu sendiri? Aku benar-benar buta, menikahi orang tak tahu terima kasih, seperti kamu dulu. Kamu berani memukulku. Jangan lupa, tanpa keluarga sang kami, kamu benar-benar bukan siapa-siapa. Kamu pikir aku peduli padamu? Hari ini aku dengan ini mengumumkan bahwa kamu dan aku bercerai. Apa? Ibu, Chen Qing sudah tidak lagi menjadi anggota keluarga Xiang. Mengapa kamu masih melindunginya? Apakah kamu berencana untuk memberikan semua aset keluarga Xiang kepada orang luar? Saya akan memberi aset saya ke orang lain daripada menyerahkannya kepadamu yang tidak bisa membedakan benar dari salah. Baiklah, lalu biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Pagi ini, aku sudah menghubungi para pemegang saham. Sekarang pemegang saham terbesar perusahaan adalah aku. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, bawa Chen Qing pergi dan kembali ke luar negeri bersamamu. Betapa lucunya, tanpa persetujuan saya. Bagaimana mungkin para pemegang saham bisa setuju? Tentu saja mereka bisa. Keluarga Xiang, sebagai pewaris tunggal, hanya memiliki kakak Chengyi. Anda sudah di luar negeri selama 5 tahun. Anda seharusnya tinggal di sana dengan tenang. Atau nanti, bahkan panti jompo. Kami bahkan tidak akan memberi Anda tempat tinggal. Tepat, serahkan uangnya padaku sekarang. Aku mungkin masih berterima kasih padamu. Kalau tidak, aku akan mencoret kamu sebagai ibuku. Kamu, kalian semua, ya Bibi, Anda sebaiknya memikirkan ini dengan baik. Kami tidak mampu menyinggung Anda, tetapi untuk orang-orang tertentu lainnya, jika dia bertemu dengan semacam kecelakaan, bukankah itu akan menjadi sayang menurut Anda? Ibu, jangan dengarkan dia. Aku, oke, karena kamu sangat peduli tentang posisi pewaris. Dalam 3 hari, saya akan memberitahu Dewan Direksi, saya, Jiang Qinglan, mengundurkan diri dari grup Xiang. Lalu kita akan lihat, Ibu,
Apakah kamu benar-benar akan menyerahkan kelompok kepada mereka? Menyerahkan hasil kerja keras saya seumur hidup kepada kawanan serigala, tak tahu terima kasih. Benar-benar tidak mungkin. 3 hari dari sekarang, saya akan secara pribadi, posisi pewaris, menyerahkan kepadamu. Saya akan memberitahu mereka. Apa artinya mencapai titik tanpa kembali? Setelah malam ini, villa ini akan menjadi milikku. Kakak Cengi, mulai sekarang, aku akhirnya bisa tetap di sisimu secara terbuka dan jujur. Bagaimana bisa beberapa orang tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Xiang berani muncul di sini? Mereka tidak bisa berpisah dengan kekayaan dan kemuliaan keluarga Xiang. Tinggalan, bukan berarti aku ingin AMENG kritik MU. Kalau tidak bisa bicara diam saja, apakah kamu berpikir kamu sendiri orang yang baik? Kamu, Ayah, jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Segera, semua aset akan menjadi milik kita. Biarkan dia berbicara. Karena semua orang ada di sini. Lalu, saya akan mengumumkan sekarang. Ibu, katakan saja dengan cepat. Kami semua mendengarkan. Tidak peduli keputusan apa yang kamu buat. Ayahku dan aku akan menjalankan perusahaan ini dengan baik dan mengirimkan uang setiap bulan. Benar, Bibi. Di masa depan, kami akan merawatmu dengan baik. Lalu dengarkan baik-baik. Saya, Jiang Qinglan, dengan ini secara resmi mengumumkan, mulai hari ini, Xiang Chengye dikeluarkan dari keluarga Xiang. Posisi pewaris keluarga Xiang milik Chen Qing. Tidak mungkin. Pewaris grup Xiang hanya bisa menjadi kakak Cengi. Saya bilang, saya lebih baik memberikan aset saya kepada orang luar daripada kepada babi bodoh tak tahu benar salah. Tidak mungkin. Aku jelas pemegang saham terbesar di perusahaan. Ini adalah dokumen kepemilikan saham terbaru. Lihatlah dengan seksama. Saya Jiang Qinglan adalah pemegang saham terbesar dari grup Xiang. Bagian saham atas nama Anda tidak lain hanyalah sisa-sisa yang saya berikan kepada Anda. Grup Xiang tidak pernah menjadi milik Anda, Xiang Chengye. Tidak di masa lalu, tidak sekarang, dan tidak akan pernah di masa depan. Lalu bagaimana dengan dia? Atas dasar apa? Dia hanya bergantung pada kecelakaan 10 tahun lalu untuk menempel pada keluarga Xiang. Atas dasar apa dia mendapatkan untuk mewarisi segalanya dari keluarga Xiang? Diam. Bahkan sekarang, Anda masih memfitnah dermawan Anda. Pengawal, tangkap mereka. Orang-orang bodoh yang mempermalukan keluarga. Dan lemparkan mereka keluar untukku. tunggu. Tinggalan, ini tidak ada hubungannya denganku. Jika Anda mengatakan satu kata lagi, saya tidak keberatan menunjukkan kepada Anda apa yang saya mampu lakukan. Ibu, aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Seret mereka keluar. Ibu, Lepaskan aku. Ibu, beberapa orang benar-benar perlu diajari pelajaran. Anda melakukannya dengan baik. Meninggalkan grup Xiang kepada Anda memang pilihan yang tepat. Ini buruk. Para anggota dewan mengatakan mereka ingin memberhentikan Nona Chen Qing. Apa? Apa yang Anda lakukan di sini? Aku mengundangnya kembali. Dewan menerima laporan bahwa Chen Qing yang disebut jasa penyelamatan hidup 10 tahun lalu sebenarnya adalah penipuan yang direncanakan dengan hati-hati olehnya. Tujuannya hanya untuk berpegang pada keluarga Xiang. Tepat sekali. Orang seperti ini, bagaimana kita bisa merasa tenang? Dengan grup Xiang, Omong kosong. Chen Qing menyelamatkan Cheng Ye. Selain itu, kemampuannya jauh lebih baik dari Xiang Cheng Ye. ibu, aku adalah anak kandungmu. Bagaimana kamu bisa memihak orang luar dan kehilangan semua prioritas? Jika itu diserahkan kepada Anda, kekayaan keluarga Xiang kurang dari setahun sudah habis. Baiklah. Tapi ibu, apakah kamu pernah mempertimbangkan bahwa Chen Qing berbohong padamu? Aku telah menyelidiki semuanya. Kecelakaan mobil 10 tahun lalu direncanakan dengan hati-hati oleh Chen Qing. Dia menyewa orang untuk menabrakku, tetapi juga bersembunyi jauh setelah itu, menonton aku menunggu kematian. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak masih banyak yang terjadi? Dia bukanlah penyelamat sama sekali. Aku merangkak keluar sendiri. Dia hanya melihat bahwa aku tidak mati, dan dengan munafik, berpura-pura menyelamatkan dan merawatku. Dia tidak lain adalah penipu yang mengaku hasil orang lain. Dia menggunakanmu dan menipumu selama 10 tahun. Menipu keluarga Xiang 1 dekade. Ini adalah buktinya. Menantu perempuan yang selalu kamu inginkan tidak pantas mendapatkan apapun. Ibu, ini tidak benar. Tolong percayalah padaku. Semua orang. Sekarang setelah kebenaran terungkap, aku menuntut agar Chen Qing segera dikeluarkan dari keluarga Xiang.
Itu palsu. 10 tahun. Dan sekarang Anda memberitahu saya. Itu semua adalah kebohongan. Memang. Aku sudah lama bilang bahwa dia adalah penipu. Saya tidak pernah membayangkan. Masalah ini bisa digunakan untuk berbohong di depan saya. Ibu, aku tidak berbohong padamu. Terus bertindak. Lanjutkan berpura-pura. Selama 10 tahun. Selain bermain korban, untuk mendapatkan simpati, apalagi yang bisa kamu lakukan? Tepat sekali. Buktinya ada di sini. Untuk siapa kau masih berpura-pura? Nenek tua tidak akan tertipu olehmu lagi. Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Ibu, Nyonya, di mana King King? Bagaimana dengan Dewan Direksi? setelah Anda pingsan, Nona Jane berada di dewan, dipecat dari semua posisinya di tempat, dan dikeluarkan dari grup. Apa? Saya mengerti. Anda boleh pergi? Ya, Bagaimana penyelidikan berjalan? Kami menemukan orang yang menyerahkan bukti ke Jiang Chengyi adalah Paman Lin dari villa. Dia adalah kaki tangan Jiang Chengyi dan orang-orang Wuyani. Alasan pastinya masih belum diketahui. Saya mengerti. Terus selidiki. Paman Lin, Nyonya, Tua Lin, berapa lama Anda bersama saya? saya telah bersama Anda selama 10 tahun. Itu cukup lama. Saya selalu menganggap Anda dalam rumah tangga ini. Selain King King, orang yang paling dipercaya. Karena hati Anda tidak lagi di sini. Nyonya, Jangan khawatir, saya akan memberi Anda sejumlah uang. Jauh lebih banyak dari jumlah yang Qingye dan orang-orang itu untuk Anda. Nyonya, itu semua salahku. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Mereka menculik cucu kecil saya. Saya harus melakukan seperti yang mereka katakan. Kalau tidak mereka akan. Saya juga ingin memberitahu Anda. Cukup. Saya menyuruh Anda keluar, bukan membunuh Anda. Apa? Saya antar Anda keluar. Ya Nyonya, saya tidak akan menyusahkan Anda. Saya pergi sekarang. Nyonya, ketika mereka menculik cucu kecil saya diam-diam merekam sesuatu. Saya percaya, ini pasti akan membantu Anda. Biarkan saya pergi. Kalau tidak kakek saya, tidak akan membiarkan Anda pergi. Kakekmu, jika Jiang Qinglan, orang tua bodoh itu tahu. Jiang King mengancam saya. Kalau tidak, Jiang King mengancam saya. Kalau tidak, Chen King, saya benar-benar salah menilai Anda. Anda untuk posisi pewaris keluarga Shang, benar-benar cara tidak bermoral. Bahkan Naniwo di samping saya, Anda berani bertindak juga. Yani benar dengan rekaman ini. Lihat Jiang King menjelaskan. Ibu, apa yang kamu katakan? Aku. Cukup. Buktinya tidak terbantahkan. Keluarga Shang tidak menerima Anda. Yang licik seperti Anda. Keluar. Baiklah. Aku akan pergi. Kamu benar-benar luar biasa, putriku. Kami benar-benar kembali. Tentu saja. Sialan Chen King. Akhirnya diusir. Ya, villa ini akhirnya milikku Xiang Chengye. Dalam beberapa hari, aku juga akan membawa Ayao ke sini. Villa ini adalah milikku setelah semua. Tunggu saja, Wuyani. Xiang Chengye sebodoh itu, tanpa pengawasan. Dia tidak akan bisa menyembunyikan kesalahannya. Ketika saatnya tiba, saya ingin tahu, apakah dia masih bisa menerimanya? Mengapa semua orang di sini? Sampel sudah keluar. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Aku jelas menukar sampel. Menukar sampel. Katakan lagi. Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa. Masih menyangkalnya. Ibu sudah memberitahuku. Kamu menggunakan alasan pergi ke toilet untuk sebenarnya menukar sampel. Anak itu sama sekali bukan milikku. Bicara. Milik siapa itu sebenarnya? Dia berbohong. Anak ini milikmu. Cukup biarkan saya berbicara. Anak ini memang bukan anak haram. Tapi itu sama sekali bukan milik Cheng Ye. Karena Wuyani, dia tidak pernah hamil sama sekali. Apakah wanita hamil
perlu menggunakan pembalut. Itu kamu. Kamu menyuap dokter. Kamu juga menyiapkan pembalut. Saudara Cheng Ye, kamu harus percaya padaku. Masalah ini. Saya mungkin juga mengingatkan Anda. Wu Yani untuk bisa hamil. Tidak akan ragu padamu. Sayangnya dia memberi Anda overdosis, yang juga menyebabkan kerusakan pada tubuh Anda. Kalian mungkin lama tidak bisa berhubungan. Wu Yani, kamu meracuni aku untuk mendapatkan status. Kamu lebih kejam dari Cheng King. Keluar. Saudara Cheng Ye, jangan usir aku. Aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Tolong beri aku kesempatan lagi ya. Aku mohon padamu, Saudara Cheng Ye. Pengawal, buang semua barang-barangnya. Dokter, panggil dokter ke sini untukku. The King film was Anda telah menderita translated selama and ini. narrated by Saya M mengerti. Media. Jika saya tidak pergi, saya akan menjadi target serangan mereka. Dan Anda tidak akan bisa melindungi saya saat itu. Cheng King, kenapa kamu di sini? Dia seharusnya ada di sini. Dia penerus keluarga Xiang pilihan saya. Bahkan jika Anda pergi, dia tidak akan pergi. Ibu sengaja membuat Anda berpikir saya diusir. Untuk memudahkan saya menyelidiki kebenaran kecelakaan mobil waktu itu. Zhang Chengyi, orang penabrak Anda waktu itu, adalah Wu Yani. Tapi dia adalah putri Ngan Wu. Jika dia menyukaiku, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Apa yang dia sukai bukanlah Anda, tetapi uang keluarga Xiang. Dia dianggap seperti anak keluarga Xiang, yang memberinya ide menggantikan Anda sebagai anak kandung. Hanya saja ketika kecelakaan mobil terjadi, saya kebetulan berada di dekatnya. King untuk menyelamatkan Anda. Dia hampir kehilangan nyawanya. Anda membuat dia keguguran. Dia tidak mengandung anakku. Tentu saja dia akan mengatakan itu. Anakku yang malang. Didorong turun tangga olehnya dan keguguran. Saya mungkin juga memberitahu Anda. Sementara, Anda menikmati kesenangan di luar. Chen King mengelola perusahaan Anda. Chen King sepenuh hati untuk Anda. Namun Anda masih menghancurkan hatinya. Aku benar-benar bodoh. Aku salah. Sangat salah. Anda sebenarnya tidak menyadari Anda salah. Anda takut konsekuensinya. Aku dibutakan oleh Wu Yani. Aku sudah seperti ini sejak kecil. Aku takut ibu lebih mencintaimu. Maafkan aku, King. Tolong kembali. Aku bersumpah, tidak akan membiarkan kamu menderita. Bahkan satu keluhan pun. Ibu bantu aku. Anda tidak perlu memberitahu saya itu. Saya akan membawa King kembali sendiri, tapi bukan sebagai istri Xiang Chengye, tapi sebagai pewaris keluarga Xiang kami. Mulai hari ini, saya mengadopsi King sebagai putri saya. Tapi ibu, Kalian berhutang pada Chen King. Jika Anda masih memiliki kata-kata tidak menyenangkan untuk diucapkan, keluar dari sini sekarang juga. Chen King itu kau bajingan. Posisi nyonya muda keluarga Xiang adalah milikku. Cinta Zhang Chengye adalah milikku. Semuanya seharusnya milikku. Ini aku. Bajingan Chen King itu kembali ke villa. Hancurkan dia jika ada kesempatan. Apakah Anda masih belum menghubungi King? pintu mobil King dibiarkan terbuka. Tapi dia tidak ada di sana. Dia bahkan tidak membawa ponselnya. Temukan dia. Meski harus membalikan kota, Anda harus menemukan King. Cepat. Aku juga datang. Kamu mau kemana? Mencari yang berharga. Cing. Itu kamu. Di mana kamu menyembunyikan King? Lembut sekarang. Jika kamu menyakitiku, kamu tidak akan menemukan Chen King. Cheng Ye berhenti sekarang juga. Buat dia bicara. Benar. Chen King ada di tempatku. Lepaskan dia segera. Kamu ingin menyelamatkannya. Sangat sederhana. 5 juta. Setelah uang datang, aku akan bilang di mana dia. Tapi kamu tidak punya banyak waktu lagi. Semakin lama kamu menunda, semakin menarik situasi Chen King akan menjadi. Ini adalah penculikan. Kamu tidak takut kami panggil polisi? Panggil polisi. Apakah kalian semua berani? Tidak takut orang-orangku tahu konsekuensinya. Bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung. Aku sudah mentransfer uangnya. Apakah kamu mendengar itu? Sekarang, buat langkahmu. Bajingan. Jika kamu begitu tangguh, maka pukul aku. Kamu hampir memukulku sampai mati. Tidak akan pernah melihat Chen King lagi. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan ponselku.
King, ada di pabrik yang ditinggalkan di barat kota. Siapkan mobil dengan cepat. Kepung tempat itu sekarang. Shang Qinglan yang menolak membayar. Jika kamu hanya pergi diam-diam, kenapa ini bisa terjadi hari ini? Ayah, bagaimana bisa itu kamu? Biarkan Chengqing pergi cepat. Nah, aku melakukan semua ini untukmu. Wanita ini akan memastikan kamu tidak bisa mengambil uang dari The Shang film Qinglan was seumur hidupmu. translated and Uang dahai narrated ini by adalah kejahatan. Lepaskan King segera. Baiklah. Biarkan dia berjalan ke sini sendirian. Jika tidak, Baiklah, aku akan datang. Jangan lakukan apapun yang gegabah. biarkan Yani pergi dulu. Lakukan. Anak. Ini semua salahku. Seandainya saya lebih waspada, saya tidak akan dibawa oleh Yani. Ini semua masalah yang disebabkan oleh Yani. Setelah saya menemukannya, saya pasti akan membuatnya membayar harga. Untuk wanita itu, kamu benar-benar rela membuang hidupmu. Baiklah, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Pergi ke neraka. Siapa kamu? Ini sempurna. Jiang Chengye benar-benar amnesia. Saudara Chengye, kamu akhirnya bangun. Kamu. Siapa kamu? Di mana aku? Kepalaku sangat sakit. Saudara Chengye, aku Yani. Yang paling kamu cintai. Untuk melindungiku, kamu dipukul di kepala oleh orang jahat. Apakah kamu tidak ingat apapun? Yani, aku melindungimu. Ya, itu adalah Chen Qing. Dia cemburu pada cintamu padaku. Jadi dia menyewa orang untuk menjebak kita. Untuk menyelamatkanku. Kamu dipukuli seperti ini oleh para preman itu. Chengqing, penjahat. Ya, dia adalah wanita yang benar-benar jahat. Saudara Chengye, kamu harus percaya padaku. Akulah yang paling mencintaimu. Kamu berjanji padaku, mengatakan kamu akan menikahiku dan menjadikanku nyonya rumah kita. Yani masih berani muncul di sini. Nyonya tua, jangan tertipu oleh Chen Qing. Dia adalah orang yang menjebak kita. Omong kosong. Di mana keamanan? Tangkap dia. Lepaskan. Siapa yang berani menyentuhnya? Xiang Chengye. Wu Yani dia adalah. Dia adalah kekasihku. Diculik Chengqing lalu dibawa kembali. Dan kamu masih ingin menyentuhnya. Apa yang Anda bicarakan? Jelas saya yang diculik oleh Wu Yani. Kapan itu menjadi? Dian. Apakah kamu Chengqing? Wanita kejam. Aku tidak tahu jenis. Mantra apa yang kamu gunakan pada ibuku untuk membuatnya melindungimu seperti ini? Ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Chen Qing, pertunjukan yang menarik akan segera dimulai. Bajingan Yani ini, kenapa dia kembali lagi? Dia sangat disukai saat ini. Kita tidak bisa menyinggung dia. Ayo pergi. Bukankah ini Nona Chen Qing? Tidak. Kamu bukan apa-apa sekarang. Mengapa kamu masih berkeliaran di kantor saudara Chengye? Apakah kamu mencoba mencuri beberapa dokumen rahasia? Kamu seperti hantu sialan yang tidak mau pergi. Pergi sekarang juga. Saya. Abaikan dia. Bukankah kamu ingin melihat lingkungan kerjaku? Mulai sekarang kantor ini adalah milikku. Kamu bisa datang kapan saja kamu mau. Ini juga untuk kebaikanmu sendiri. Lihat apa yang baru saja terjadi. Chen Qing sudah mengawasi kita seperti elang. Aku dengar. Dia telah menanyakan tentang proyek Nan Luan. Kita tidak bisa membiarkannya berhasil. Bagaimana dia bisa? Yani, apa yang kamu pikir kita harus lakukan? Mengapa kita tidak mengambil data inti proyek terlebih dahulu? Dan melihat apa trik yang dia coba mainkan. Itu berhasil. Lalu kita akan punya bukti untuk melaporkannya. Tapi, data rahasia untuk proyek ini ada di komputernya. Itu memerlukan kata sandi.
Apa yang sulit tentang itu? Aku adalah The film presiden. was Apakah ada translated komputer di and perusahaan ini narrated by M yang tidak Media. bisa aku akses? Saudara Chengyi kamu yang terbaik. Denganmu di sini, aku tidak takut apapun. Zhang Chengyi. Begitu aku mendapatkan data inti. Tunggu aku menghancurkan grup Zhang. Yani, semua data ada di flash drive ini. Kita harus mengungkapkan itu. Warna asli wanita kejam itu. Jangan khawatir saudara Chengyi. Aku pasti tidak akan membiarkannya berhasil. Wang Dai. Bajingan. File di flash drive semuanya palsu. Putri, kita telah ditipu besar-besaran. File-file itu semua palsu. Proyek itu adalah jebakan besar. Kita ditipu 300 juta. Kita selesai. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Itu Chengyi yang beri file. Itu adalah Chen Qing yang membuat file. Itu mereka. Mereka bekerja sama untuk menjebak kita. Ya, Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku sekarang berhutang 300 juta. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu sampah yang tidak berguna. Aku akan membunuhmu sekarang juga. jangan sentuh putriku. Bahkan jika Anda memukulnya sampai mati, uangnya tidak akan kembali. Lalu apa yang kamu sarankan kita lakukan? Hanya menunggu mati. Itu Zhang Chengyi. Dia sengaja memberiku file palsu. Aku juga tertipu. Zhang Chengyi. Bicara omong kosong. Orang bodoh yang amnesia itu. Apa yang bisa dia lakukan? Itu benar. Dia pasti berpura-pura amnesia dengan sengaja. Hanya untuk menggunakan aku. Baiklah. Karena kamu bilang itu Zhang Chengyi, maka katakan apa yang baru saja kamu katakan. Sekali lagi. Jika kamu berani bermain trik, aku akan memutar lehermu. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Dia membenci ibunya dan Chen Qing. Dia sengaja memberiku file palsu. Aku dipaksa melakukan ini. Zhang Chengyi memaksaku. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Chengyi bersekongkol dengan orang luar, menghancurkan bisnis keluarga Shang, dan bahkan menculik mantan istrinya sendiri, menjebaknya. Jika rekaman ini bocor, sisa hidup putra kesayanganmu harus dihabiskan di penjara. Wang Dahai Chengyi juga anakmu. Sekarang kamu menyadari, dia adalah putraku. Siapa yang melarangmu memberiku uang? Berapa banyak yang Anda inginkan? 500 juta, ditambah kompensasi atas kerugianku. Jika tidak, tunggu dan lihat saja. Berita utama besok. Oke, kirimkan saya lokasinya. Masih pabrik yang ditinggalkan itu. Jangan bermain trik padaku. Kamu harus datang sendirian. Jika ada satu orang tambahan, aku akan segera mengirim rekaman itu ke semua media. Oke. Ibu, itu terlalu berbahaya. Rekaman itu pasti telah dipalsukan oleh Huyani. Tentu saja saya tahu itu palsu. Tapi, bukankah ini kesempatan yang kita inginkan? Gingalan, kamu benar-benar menepati janjimu. Uang ditukar dengan barang. Ada 500 juta dalam kartu ini. Beri saya rekamannya. Baiklah, Nyonya Tua Shang. Lakukan itu. Jangan bergerak. Shang Qinglan, kamu mengingkari janjimu. Bukankah aku belajar ini darimu? Selain kamu dan Huyani telah melakukan begitu banyak kejahatan, apakah aku perlu mengejanya? Tunggu Qinglan. Itu semua wanita itu Huyani. Menipuku. Bisakah kamu Demi? Kita dulu suami istri. Memaafkanku sekali ini. Ya Nyonya, saya berjanji untuk membawa putri saya dan pergi jauh. Kami tak akan muncul di Gangcheng lagi. Kamu tahu kamu salah sekarang. Pergi dan reformasi diri kalian dengan benar. Kalian berdua. Tidak satu pun dari kalian akan lolos. Bawa mereka pergi. Tidak. King. Tidak. Aneh. Kenapa dalam mimpiku? Aku luka saat menyelamatkan Chen Qing. Chen Qing bukan orang jahat. Wu Yani adalah penjahat sebenarnya. The film was Dan ayahku translated and sebenarnya ingin narrated membunuhku by demi M uang. Media. Saudara Chengyi,
Apa yang salah? Sepertinya aku bermimpi. Apa yang kamu impikan? Saudara Cheng Yi, apakah kepalamu sakit lagi? Apakah dia mengingat sesuatu? Saudara Cheng Yi, apakah kamu mengalami mimpi buruk lagi? Wu Yani, Saudara Cheng Yi, lindungi aku cepat. Pergi. Kamu benar-benar ingat? Aku tidak akan menunggu kematian. Wu Yani, biarkan dia pergi cepat. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Datang dan pukul aku jika kamu berani. Kalian semua kacau. Membuatku sangat senang. Wu Yani, tanya dirimu sendiri. Apa yang Xiang keluarga hutang padamu? Dulu ketika ibumu menjadi pengasuh keluarga Xiang, aku perlakukanmu sama, seperti putriku sendiri. Lalu bagaimana? Kamu membalas kami. Jadi apa? Mengapa kamu dilahirkan? Sebagai tuan muda dan nona muda. Aku Yani orang yang luar biasa. Mengapa aku hanya anak perempuan? Seorang pengasuh. Aku menolak menerima ini. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Apa yang aku lakukan salah? Sangat salah. Perbedaan status sosial. Tidak pernah. Alasan untuk melakukan kejahatan. Jangan berdiri di sana. Menguliahi aku. Kamu dilahirkan sebagai nona kaya. Bagaimana kamu bisa mengerti? Semua orang pakai barang desainer. Sementara aku hanya bisa memakai pakaian murah dari kios jalanan. Jangan sok tinggi dan perkasa. Itu menjijikkan. Siapa bilang saya tidak mengerti? Karena saya bahkan lebih buruk dari Anda. Saya hanya seorang siswa miskin. Diadopsi oleh keluarga Xiang. Tidak mungkin. Kamu dan Jiang Cheng ya teman sejak kecil. Kamu bisa jadi siswa miskin. Dia tidak berbohong padamu. Pertama kali, aku melihat King King. Dia baru berusia 8 tahun. Tidur di lantai di kamar mandi. Dan mengais-ngais sampah untuk makanan. Namun pada saat itu, kamu banyak gaun untuk dipakai. Bagaimana bisa begitu? Bawa dia untuk menyerahkan diri. King King, bangun. Jangan menakuti ibu. Itu pantas untuknya. Itu semua karma. Pergi, jangan sentuh dia. Semua ini karena kalian orang jahat. Lehernya disayat oleh senjata tajam. Segera kirim dia ke rumah sakit. Dokter, dengan segala cara, aku hanya ingin dia hidup. Nyonya tua kami akan melakukan yang terbaik. Tapi Anda harus siap menghadapi yang terburuk. Ini salahku. Semua ini karena aku percaya wanita berbisa itu dan mendorong King King ke arah ini. Nyonya tua, situasinya sangat kritis. Operasinya sangat berisiko. Tingkat keberhasilannya sangat rendah. Formulir persetujuan operasi. Dokter, aku mohon padamu untuk menyelamatkannya. Karena dia menderita begitu banyak. Ambil nyawaku sebagai gantinya. Ganti nyawaku dengan nyawanya. Tuan muda, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Tapi obat memiliki batasnya. Nyonya tua, waktu hampir habis. Selamatkan dia, aku hanya ingin dia hidup. Ibu. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku begitu bodoh. Aku membuang mutiara. Hanya untuk mengambil ular berbisa. Berkali-kali aku menyakiti dan mempermalukannya. Aku pantas mati. Aku pantas mati 1000 kali. Ibu. Aku tidak akan bertarung lagi. Aku tidak pantas mendapatkan warisan keluarga Xiang. Aku menyerahkan semua hak waris. Keluarga Xiang. Asalkan King King hidup. Ini adalah satu-satunya cara untuk menebus dosa. Bagaimana aku melahirkan orang bodoh sepertimu? Ada banyak cara untuk menebus dosa. Setelah King King keluar dari rumah sakit, bahkan jika dia tidak memaafkanmu, perlakukan dia lebih baik. Apa warisan? Sampah tak berharga. Nyonya tua memerintahkan. Setelah mengantar Wu Yani ke rumah sakit dan bersiap, Nona Chen tidak akan berhasil. Ini semua salahmu, wanita. Nona Chen adalah orang yang baik. Dan sekarang dia sekarat di rumah sakit. Aku menang. Chen King akan mati. The film was translated and narrated by M Media. Akan lebih baik jika dia mati. Lembaran baru setelah dia mati. Apa nyonya muda keluarga Xiang? Apa pewaris grup Xiang? Terus bermimpi. Anda benar-benar salah. Perbedaan status tidak pernah menjadi alasan untuk kejahatan. Pertama kali aku melihat King King. Dia baru berusia 8 tahun.
Namun dia tidur di lantai kamar mandi umum, mengais makanan di tempat sampah. Mengapa? Mengapa hatiku tiba-tiba sakit sekali? Itu karena Nona Jane tidak pernah menghalangi jalan Anda ke keluarga kaya. Tetapi sebaliknya, Anda keluar dari lumpur dengan sangat susah payah. Nyonya baik hati, Nyonya tua, juga miskin dan sulit. Dia mensponsori kalian berdua. Anda cengking dan Nyonya pada dasarnya adalah wanita yang luar biasa. Tetapi Anda memilih jalan ini lagi. Sangat berbeda dari mereka. Tidak. Tidak mungkin. Kamu berbohong padaku. Halo Nyonya. Nyonya tua ingin Anda menerima panggilan. Nyonya tua. Wuyani. Ini saya, Chen King. Saya tahu Anda datang ke rumah sakit. Buat kesalahan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah tenggelam dalam kesalahan itu. Tanpa penyesalan. Jika Anda benar-benar menyadari bahwa Anda salah, dan jika di masa depan Anda memiliki kesempatan untuk keluar, maka kembali ke keluarga Xiang dan menebus dosa. Chen King. Aku minta maaf. Tuan muda yang kita memasak sendiri lagi hari ini. Kau kembali. Tepat waktu sajikan makanan segera. Saya bilang Jiang Chengye. Sebagai paman, bagaimana Anda bahkan lebih baik padanya daripada ayahnya sendiri? Di kehidupan ini, aku tidak bisa punya anak sendiri. Jadi aku hanya bisa merawat keponakanku untuk merasakan menjadi seorang ayah. Bukankah begitu keponakan? Nona tuan muda, panti asuhan yang kami sponsori. 3 relawan telah tiba. Mereka ingin datang menemui Anda. Silakan undang mereka masuk. Baiklah, silakan masuk. Pakaian Anda cukup trendy. Aku terlalu keras kepala di masa lalu dan melakukan banyak hal untuk menyakitimu. Terima kasih karena masih bersedia memberi saya kesempatan untuk memulai lembaran baru. Maman, kita akan berbuat baik setiap hari. Tidak akan berbuat buruk lagi.